Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Anak-anak, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Yuk kita baca Aku Cinta Produk Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produk dalam negeri. Nah, Nana, berdasarkan teks di atas, yuk kita identifikasi kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku, ya. Nah, kosakata non baku yang tadi kamu temui apa contohnya? Nah, di antaranya. Ada ya, yaitu banyak loh. Nah, itu kosakata non baku. Berarti kalau kosakata bakunya apa? Banyak loh itu jadi banyak. Cukup dengan kata banyak aja. Oke, anak-anak? Oke, sekarang perhatikan yang bawah, identifikasi kalimat tidak efektif ya, yang sebelahnya ubahlah ke dalam kalimat efektif. Tadi ada kalimat tidak efektif ya, Nak ya. Apa Nak contohnya? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Yang betul apa Nak? Kalimat efektifnya? Banyak baju, sepatu atau tas ya produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Nah, itu lohnya dibuang kalau di kalimat efektif ya. Jadi banyak lohnya, jadi banyak saja. Nah, kemudian yang contoh kedua kalimat tidak efektifnya. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, di kalimat efektifnya ini terlalu rancu ya, tidak efektif. Sekarang kita rubah ke kalimat efektif menjadi apa, Nak? Menjadi kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Ya kan? Mudah kan anak-anak? Oke. Ya, lanjut. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang sudah tersedia ya. Oke. Perhatikan,
Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Mengapa, Nak? Satu, iya, karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Yang kedua, apalagi alasannya? Yaitu untuk menghargai karya anak bangsa. Dan apalagi? Dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Oke, nomor dua sekarang. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contoh tindakannya apa, Nak? Ya membeli, ya. Membeli produk buatan Indonesia. Selain itu apa? Menggunakan produk buatan Indonesia. Oke. Nomor tiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Apa yang terjadi, Nak? Nah, akibatnya dapat mengancam ekonomi Indonesia, ya kan? Apalagi coba dapat membunuh kreativitas anak bangsa, ya enggak? Iya, ya. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan lagi nomor berapa sayang? Nomor 4 ya? Oke. Apa yang akan terjadi jika lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Kira-kira apa yang terjadi, Nak? Ya, betul. Kondisi ekonomi Indonesia akan stabil, bahkan bisa meningkat. Ya enggak? Kemudian apalagi, Nak? Ya, membuat lapangan kerja semakin banyak sehingga mengurangi kriminalitas, ya enggak? Iya. Kemudian apalagi? Kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Oke, lanjut nomor 5 ya. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Kira-kira apa, Nak? Ya, tentunya akan meningkatkan ekonomi para pengrajin. Iya enggak? Iya. Kemudian dapat memajukan usaha para pengrajin. Kemudian apalagi, Nak? Membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang, ya kan? Atau semakin meningkat. Oke, lanjut nomor 6 sayang. Nomor 6, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Apa dampaknya, Nak? Tadi ya, membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat. Kemudian menurunkan angka kriminalitas juga, menurunkan angka kemiskinan dan yang lebih besar lagi adalah mendukung pembangunan Indonesia. Oke, lanjut nomor 7. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Bagaimana, Nak? Ceritakan pengalamanmu. Ya, tentunya sudah ya. Sebagian besar dari barang-barang saya di rumah itu produk Indonesia. Ada buku, ada sepatu, ya enggak? Ada sendal, ada makanan, pakaian, dan sebagainya ya. Kita menggunakan produk Indonesia. Walaupun tidak dipungkiri kita juga menggunakan produk luar. Di antaranya ada motor, televisi, handphone, mobil, ya kan? Iya. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, bangun satu, nah, perhatikan bangun satu ya. Bangun satu itu berbentuk kubus, ya kan? Ukurannya berapa sayang sisinya? Sisinya itu adalah 6. Nah, ingat di sini disuruh menghitung luas permukaan. Nah, ingat rumus luas itu adalah sisi kali sisi, ya kan? Sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Nah, ada berapa sisinya? Ada 6. Berarti 6 kali rusuk kali rusuk. Berarti 6 kali 6 kali 6. Oke, Nak? Berapa ayo? 216 cm kubik. Ya kan? Lanjut, yang bangun keduanya, Nak. Bangun kedua. Coba perhatikan bangun kedua. Nah, itu rusuknya 6 juga ya, 6 cm. Oke, berarti sisi yang lain 6 juga. Ya, rusuk yang sana 6 juga. Oke. Nah, ada berapa sisinya? Ada 6 juga. Semuanya ada 6 kan? Ada atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya kan? Oke, berarti rumusnya 6 kali rusuk kali rusuk. 6 kali 6 kali 6. Hasilnya berapa sayang? 216. Oke, lanjut bangun 3 nak. Hitunglah luas permukaan bangun 3 ya. Oke, lihat bangun 3 nak. Yang 12 kali 6, nah 12 kali 6 ada berapa ya? Ada 4. Karena ada ukuran bawah, atas, ya kan? Depan,
dan belakang. Jadi 4 kali 12 kali 6. Iya enggak? Oke. Yang 6 kali 6, ada nggak 6 kali 6? Nah itu 6 kali 6. Ada berapa sayang? Ada 2, yaitu samping kanan dan samping kiri. Iya, betul. Berarti 4 kali 12 kali 6 adalah 4 kali 72, kemudian 2 kali 6 kali 6 adalah 2 kali 3, 6. Ya, itu 72 berarti 288 ya 4 kali 72 itu 288 ditambah 72 sama dengan 360 cm persegi. Oke, maaf tadi yang bangun satu ya kalau luas itu persegi ya sayang ya. Tadi 216 cm persegi. Ibu salah nyebut tadi. Kemudian yang bangun dua juga itu adalah 6 kali 6 kali 6 yaitu 216 cm persegi. Ingat ya sayang ya, persegi ya kalau luas. Iya, itu juga sama. Yang terakhir ini hasilnya berarti 360 cm persegi. Oke anak-anak, perhatikan nomor 4. Apa hubungan antara luas permukaan bangun 1, bangun 2, dan bangun 3? Luas bangun 1 dan 2 sama, sedangkan bangun 3 tidak sama. Iya enggak? Iya, tidak sama dengan bangun 1 dan bangun 2. Sisi bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam bangun gabungan tidak bisa lagi disebut permukaan, sehingga tidak termasuk bagian dari luas permukaan bangun gabungan. Oke, anak-anak perhatikan, lanjut. Ya. Jadi kesimpulan yang tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Kesimpulannya itu, sisi bangun ruang yang menyentuh bangun lain dalam bangun gabungan tidak bisa lagi disebut permukaan, ya, sehingga tidak termasuk bagian dari luas permukaan bangun gabungan. Oke, lanjut sayang. Nomor terakhir. Hitunglah luas permukaan bangun berikut, ya. Nah, coba kalian tinggal hitung sisinya sudah ada ya 10 rusuknya samping juga 10 itu berarti bangun apa sayang? Nah, itu berarti kalau lihat satu bangun doang berarti kubus ya. Oke ya nak ya, tapi kalau digabungkan nanti itu jadi bangun balok ya nak ya. Iya. Coba perhatikan nanti yang ukuran 20 berarti ini 10 ditambah 10 itu kan 20. Yang ukuran 20 ini ada berapa sayang? Ada 4. 20 kali 10 ini ada 4. Yang mana aja? Yang bawah, yang atas, ya enggak? Mana lagi sayang? Yang depan, ya kan? Yang belakang, ya kan? Ada 4. Berarti 4 kali 20 kali 10. Ditambah yang 10 kali 10 nih, 10 kali 10. Nah itu, ya 10 kali 10 kira-kira ada berapa sisinya? Ada 2, ya enggak? Yang kanan dan kiri, ya kan? Oke, berarti yang 10 kali 10 ada 2. Berarti 4 kali 20 kali 10 ditambah 2 kali 10 kali 10. 20 kali 10 berapa sayang? 200 ya? Berarti 4 kali 200 berapa? 800. 10 kali 10? 100. 2 kali 100 berapa sayang? 200. Oke, berarti 800 tambah 200 berapa? 1000. Oke, jadi 1000 cm persegi. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian nanti hitung ya. Hitung kembali, diulang kembali, kalian hitung, kerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.